kami tidak pernah gagal. Tuhan, kami tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Kami bersyukur sebab kami punya Allah yang setia. Kami bersyukur sebab kami punya Tuhan yang tidak pernah pergi meninggalkan kami. Kami bersyukur sebab Allah kami hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang tidak pernah jauh dari hidup kami. Sebab Engkaulah pembela kami, Engkaulah juru selamat kami, Engkau perisai, Engkau tempat perteduhan kami. Sekalipun ada begitu banyak orang yang merancangkan yang jahat dalam hidup kami, sekalipun begitu banyak pergumulan masalah yang ada di hadapan kami, satu hal yang kami percaya, Allah kami tidak pernah gagal dalam menepati apa yang menjadi janji-janjinya. Sehingga kami percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan atas hidup kami. Bapa, terima kasih. Dalam segala sesuatu yang harus kami jalani, dalam segala sesuatu yang harus kami hadapi, kami tahu Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan atas hidup kami. Karena itu pagi hari ini kami ada di rumah kami masing-masing. Kami mendirikan mesbah untuk kami berhubungan dengan Bapa kami, Bapa yang selalu memberikan apa yang baik bagi setiap kami. Itu sebabnya pagi hari ini sebelum kami memulai segala sesuatunya, menjalankan seluruh setiap kegiatan yang Allah percayakan, Allah titipkan dalam hidup kami, kami mau mencari wajah Tuhan, kami mau bersekutu dengan Tuhan. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi kami. Kami percaya hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan bagi kami. Hari inilah hari di mana kami akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan hari ini akan menjadi hari berkat, hari mujizat, hari lawatan Tuhan, hari di mana tangan Tuhan menopang setiap kehidupan kami. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi kami. Kasih karunia-Mu, roh hikmat dan wahyu menuntun kami, agar kami mengerti akan setiap kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini memerdekakan hidup kami. Sembuhkan yang sakit Allah, kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat mereka yang susah. Sehingga pagi hari dalam ibadah doa pagi secara online, kami percaya ada perjumpaan kami dengan Tuhan. Dan kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak akan pernah dikecewakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Kita bersyukur karena pagi hari ini kita ada di hari yang baru dan minggu yang baru. Dan semua karena kasih setia Tuhan, semua karena anugerah Tuhan yang menopang kita, yang menguatkan kita, yang meneguhkan kita untuk terus setia mengiring Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Dan kita sudah selesai dalam membahas rangkaian khotbah, serial khotbah mujizat Tuhan hadir dalam hidupku, atau mujizat Tuhan selalu terjadi dalam hidupku. Selama 10 hari berturut-turut saya bahas dan saya bagikan buat setiap kita tentang mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dan atau mungkin pernah tertinggal ya kan bahasan yang ada, Bapak Ibu bisa melihatnya kembali di akun YouTube channel saya, sudah saya bagikan. Akun YouTube channel saya Glenn Atuheru, Bapak Ibu bisa lihat kembali di sana. Dan setiap serial khotbah yang saya sampaikan dalam ibadah doa pagi saya selalu upload di YouTube channel saya agar bisa memberkati banyak orang juga ya. Dan hari ini kita ada dalam serial khotbah yang baru, Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, tentang hidup seorang hamba Tuhan. Karena saya mau pastikan dulu buat setiap kita bahwa saudara dan saya adalah hamba Tuhan. Sama-sama bilang sama saya adalah hamba Tuhan. Sama-sama bilang sama saya adalah hambanya Tuhan. Amin. Sehingga dalam kita menjalani hari-hari kehidupan kita, saudara dikasih dalam Tuhan, kalau kita menyadari kita adalah hamba Tuhan, maka kita tahu dan sikap apa yang harus kita lalui. Kita tahu bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya. Dan itu yang Alkitab catat.
ada yang menjadi bagian dari hamba-hamba Tuhan. Ingat, hamba Tuhan bukan hanya berbicara tentang pendeta, bukan hanya berbicara tentang anak-anak yang sekolah teologi ya, sudah dikasih dalam Tuhan. Tapi setiap kita adalah hamba Tuhan. Dasarnya jelas bahwa saudara dan saya telah ditebus dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran, dari hamba kegelapan menjadi hamba Allah. Sehingga akhirnya saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dibeli dan dibayar oleh kematian Yesus. Sehingga saat itu status kita berubah menjadi hamba Tuhan. Pribadi yang menghambakan diri kita kepada Tuhan. Saya mau pastikan dulu bahwa kita adalah hamba Tuhan. Amin. Nah, karena kita adalah hamba Tuhan, maka kita harus mengerti apa yang harus kita lakukan. Hal-hal apa yang harus kita buat ketika kita menghadapi pergumulan. Dan jangan pernah lupa, hamba Tuhan adalah target. Hamba Tuhan adalah target operasinya iblis, saudaraku. Kita yang sudah dimerdekakan, kita yang sudah diselamatkan, kita yang sudah dimenangkan oleh kuasa darah Yesus, oleh kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita adalah target iblis untuk dibawa jatuh kembali, untuk dibawa kembali datang kegelapan. Itu sebabnya dalam beberapa hari ke depan saya akan bagikan tentang hidup sebagai seorang hamba Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan. Sehingga akhirnya kita menyadari status kita bukan orang biasa-biasa, tapi kita adalah hamba Tuhan ya. Dasarnya jelas dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Yesus mencontohkan dirinya untuk merendahkan dirinya. Dia memberikan contoh, dia memberikan teladan untuk kita lakukan. Coba saudara lihat dalam Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, lihat, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini yang harus kita lakukan. Menaruh pikiran itu. Apa sih yang dalam pikiran Kristus? Lihat ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia bisa saja mempertahankan kepribadiannya untuk tetap terus aku adalah Allah, membebaskan dari hukum kayu salib, mengirimkan pasukan untuk membebaskan dia. Tapi dia tidak melakukan itu karena tujuan dia datang adalah memang untuk mati. Tujuan Yesus datang adalah memang untuk mati. Kenapa? Kalau tidak ada kematian, maka tidak ada penebusan, tidak ada keselamatan buat kita. Tapi dalam hal ini Yesus sedang mengajarkan setiap kita umatnya, hamba-hambanya, anak-anaknya, untuk belajar kepada pribadinya yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus mengajarkan belajar merendahkan diri kita serendah-rendahnya, sehingga tidak ada orang lagi yang bisa merendahkan dirimu. Karena kita tahu penghargaan kita bukan dari manusia, penghargaan kita dari Tuhan. Ada orang mempertahankan egonya biar kelihatan hebat. Ada orang mempertahankan harga dirinya biar dianggap keren, ya kan? Untuk apa? Dapat puji-pujian. Saudara dikasih dalam Tuhan, Yesus mengajarkan buat setiap kita pagi hari bahwa kita adalah hamba. Keep humble. Miliki kerendahan hati. Ingat dan sadar, saya ini hamba Tuhan. Dan dasarnya jelas karena Yesus mengajarkan kita untuk menjadi seorang hamba. Bahkan di dalam Roma 6 ayat 16 sampai 18, firman Tuhan bilang begini, saudara, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu ke dalam kebenaran. Tetapi syukur kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa. Saudara dan saya adalah hamba kegelapan, hamba dosa dulu, ya kan? Tetapi sekarang
saudara dan saya dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepada saudara dan saya. Kamu, ayat 18, telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ayat 22, coba perhatikan. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, ingat, kita adalah hamba Allah, kita adalah hamba Tuhan. Kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan sebagai kesudahan ialah hidup yang kekal. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya hamba Allah. Saya hamba Tuhan Yesus. Amin. Nah, berdasarkan firman Tuhan ini, maka kita mesti pelajari hal-hal yang penting dalam sebuah hidup atau dalam sebuah panggilan kita sebagai hamba Tuhan. Kita mesti sadar, saya adalah hamba Tuhan. Berarti apapun yang terjadi, saya tetap milik kepunyaan Tuhan. Karena saya sudah ditebus dengan kematiannya di atas kayu salib sebagai milik kepunyaannya. Amin. Nah, jadi hari ini secara khusus kita akan belajar dalam beberapa hari ke depan hidup sebagai seorang hamba Tuhan. Dan yang pertama, di hari pertama dalam pembahasan hidup sebagai seorang hamba Tuhan, saya angkat topik tentang kita harus memiliki etika. Etika sebagai seorang hamba Tuhan. Prinsip-prinsip moral atau perilaku gitu kan, keseharian kita, tabiat keseharian kita sebagai seorang hamba Tuhan. Nah, ingat, kita adalah target. Ini dulu kita mesti ingat. Setelah kita mengetahui bahwa kita adalah hamba Tuhan yang hidup kita sudah ditebus, maka selangkah selanjutnya, maka kita adalah targetnya iblis. Untuk kenapa iblis menargetkan kita? Karena kita sudah dimenangkan, dan iblis mau kita menjadi milik kepunyaan iblis lagi. Sehingga akhirnya dengan segala daya upaya dia akan mencoba mengambil kita, memenangkan kita, saudaraku, untuk tinggal kembali dalam kegelapan dengan 1001 cara. Dan biasanya dia mulai dari sikap hati kita. Makanya penting untuk kita harus memiliki etika seorang hamba Tuhan. Sehingga ketika kita memiliki etika sebagai seorang hamba Tuhan, kita tahu arah tujuan kita. Saya mesti buat apa menghadapi masalah. Saya tahu ada pergumulan, saya tahu ada masalah dalam rumah tangga, dalam perekonomian saya, dalam kesehatan saya. Tapi sebagai seorang hamba Tuhan, saya mesti percaya. Sama-sama bilang sama saya harus percaya bahwa apapun yang terjadi Tuhan pakai semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Kenapa? Karena saya bukan orang biasa-biasa. Saya adalah orang yang sudah ditebus. Saya adalah orang yang sudah dimenangkan, dan saya adalah milik Kristus. Amin. Nah, itu yang harus kita pegang. Sehingga gak gampang anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, orang yang hidupnya sudah dimenangkan oleh Tuhan menjadi khawatir, menjadi bimbang, menjadi cemas. Ini kan permainan licik iblis supaya akhirnya kita goncang, saudara. Betul, doa-doa kita sampai sekarang belum dijawab. Betul, mungkin ketika kita berdoa buat satu pergumulan, justru keadaan akan makin terpuruk. Mungkin kita berpikir, Tuhan ada gak sih? Kok saya berdoa, saya memuji menyembah Tuhan, saya mengandalkan Tuhan, seakan-akan yang saya lihat semakin hari malah semakin memburuk. Ini terkadang dipakai iblis untuk menaruh sesuatu di pikiran kita, untuk mengatakan bahwa Tuhan itu tidak menolong kita. Yang akhirnya kita lupa bahwa kita harus punya prinsip, kita harus punya etika sebagai seorang hamba Tuhan yang tetap percaya sekalipun belum melihat. Ini yang dialami oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Sekalipun Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami, kami tetap tidak akan pernah menyembah patung Tuanku Raja. Ini prinsip pegangan hidup yang akhirnya membuahkan sebuah perbuatan dalam kehidupan kita sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang yang sudah dimenangkan dan diselamatkan oleh Kristus.
Coba kita lihat dalam Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua ayat 4 sampai dengan ayat 10, saudara. Apa yang dikatakan firman Tuhan di sana? Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, kaya dengan kasih karunia, kaya dengan anugerahnya, oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh dosa-dosa kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Lihat, ketika kita diselamatkan, jelas ini karena kasih Allah yang besar buat hidup kita. Makanya Yesus bilang, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Kenapa Tuhan pilih saudara dan saya? Karena Tuhan mengasihi kita. Kenapa Tuhan mengasihi kita? Karena kita adalah miliknya. Dengan kasihnya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita kembali. Sekalipun kita telah mati dengan dosa-dosa kita, bukan karena perbuatan baik, bukan karena amal ibadah kita, tapi karena kasihnya yang besar. Ayat selanjutnya, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Haleluya. Inilah kepastian, bukan mudah-mudahan. Amin, saudara. Kepastian. Kenapa kepastian? Karena kita yang tadinya mati karena dosa dan kesalahan dan pelanggaran kita, ditebusnya kita, diselamatkannya kita, bukan karena apa yang kita buat, tapi karena pemberian, gift, kasih karunia yang Tuhan Yesus berikan. Sehingga akhirnya kita mengerti bahwa dalam saya mengiring Tuhan itu harus ada etika-etikanya. Dalam saya menjalani hidup saya sebagai orang yang sudah diselamatkan, bukan karena perbuatan baik, bukan karena apa yang saya lakukan, bukan karena apa yang menjadi amal ibadah saya, tapi karena dari Allah langsung turun dalam kehidupan kita. Karena kita gak akan pernah bisa dari manusianya menggapai Allah yang Maha Kudus, karena manusia berdosa. Dengan dosa-dosa kita gak akan pernah bisa menghampiri Allah yang Maha Kudus. Jadi dengan apa yang manusia buat di bumi, tidak akan pernah bisa menghampiri Allah dengan tahtanya yang kudus. Allah lah yang harus berinisiatif menyelamatkan kita. Itulah kekristenan. Bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu, Yesus bilang. Jadi berdasarkan kasihnya yang besar, berdasarkan anugerahnya, kita diselamatkan. Karena kita sudah diselamatkan, haruslah kita memiliki prinsip-prinsip hidup, etika hidup dalam kita menjalani hidup ini sebagai seorang hamba, sebagai seorang yang sudah dimenangkan, diselamatkan oleh Yesus. Sehingga ketika kita menghadapi badai hidup apapun, ketika kita menghadapi masalah apapun, kita gak gampang khawatir, gak gampang nyalain orang, ini karena kamu, sini karena kamu. Tapi karena kita sadar, kalau saya lagi berdosa aja Tuhan selamatkan saya. Bahkan ketika saya mati dalam dosa-dosa saya, Tuhan tebus hidup saya sehingga menjadi miliknya. Apalagi sekarang saya sudah menjadi milik kepunyaannya, maka Tuhan pasti selamatkan saya, Tuhan pasti tolong saya, Tuhan pasti akan bukakan jalan dalam kehidupan saya. Itu yang kita pegang. Itu yang disebut etika Tuhan, etika hamba Tuhan, yang mengerti bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi gak gampang stres. Kita mengiring Tuhan, aduh capek saya Tuhan, yang saya lihat justru penderitaan, yang saya lihat justru hidup saya semakin terpuruk. Kenapa? Karena kita hidupnya penuh dengan pengeluhan. Kalau kita entertain masalah kita, kalau kita nikmati dengan pergumulan-pergumulan, kita akan semakin stres, saudara. Makanya selalu saya bilang, sadarlah akan siapa dirimu, sadarlah akan apa yang menjadi statusmu di hadapan Tuhan, bukan di hadapan orang. Engkau adalah miliknya, saudara dan saya adalah milik kepunyaan Tuhan.
Dan ini yang mesti kita tahu, kalau saya adalah milik kepunyaan Tuhan, maka Tuhan tidak akan membiarkan saya sampai jatuh tergeletak. Kalau saya adalah milik kepunyaan Tuhan, maka saya tahu segala perkara dapat saya tanggung di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang memberikan kemenangan buat hidup saya. Kalau saya adalah milik kepunyaan Tuhan, maka pencobaan-pencobaan tidak akan melebihi kekuatan saya. Kalau saya adalah milik kepunyaan Tuhan, saya tahu apapun yang terjadi, Tuhan pasti buat segala yang terbaik dalam kehidupan saya, karena saya milik Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya adalah milik Tuhan. Amin. Bangga kita menjadi milik Tuhan, milik yang dijaganya, milik yang dipelihara. Makanya Tuhan bilang apa? Engkau adalah biji mataku, engkau terukir di telapak tanganku. Kita miliknya. Jangan menyia-nyiakan dirimu. Ingatlah, sadarlah bahwa engkau milik Tuhan. Ya, jadi saya pelajari karena kita adalah milik Tuhan. Masih lanjut ya dalam Efesus 2 ayat yang ke-7. Supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Jadi Tuhan akan melimpahkan kebaikan dalam hidup saudara dan saya. Itu firman yang membuat kita melihat bahwa sungguh saya menyembah Allah yang sudah menyelamatkan saya, yang saya percaya Dia tidak akan pergi meninggalkan saya. Dia memelihara hari-hari hidup saya. Sekalipun saya belum melihat, tapi saya percaya. Amin. Ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Sama-sama bilang sama saya, oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Allah mau supaya kita hidup di dalam. Kita adalah buatan Allah, made in heaven. Saudara dan saya adalah buatan surga. Karena kita adalah buatan surga, sadar berperilaku seperti buatan surga, berbeda dengan orang-orang dunia. Sehingga ketika orang-orang dunia menghadapi masalah stres, kita menghadapi masalah tetap bersukacita. Karena apa? Karena kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika orang dunia membalas yang jahat dengan yang jahat, kita buatan surga membalas yang jahat dengan kebaikan. Karena kita tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita kembali di dada saudaraku. Sama-sama bilang sama saya buatan surga. Saya buatan Allah yang diciptakan untuk berbuat baik. Kita berbuat baik bukan untuk diselamatkan. Justru karena sudah diselamatkan, maka kita berbuat baik, agar semua orang yang melihat perbuatan baik kita memuliakan Bapa di surga. Haleluya. Haleluya. Nah, apa etika yang harus dimiliki kita yang mengaku sebagai orang yang sudah menjadi milik Kristus? Etika apa yang harus kita miliki dalam kehidupan kita, dalam kita mengiring Kristus? Yang pertama yang saya pelajari, yang pertama, etika dalam hubungan kita dengan Tuhan itu harus penting. Coba saya lihat dalam 1 Korintus 6 ayat 17. 1 Korintus 6 ayat 17 bilang begini, saudara. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Maksudnya apa? Etika yang pertama yang harus kita miliki sebagai seorang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, sebagai hamba Tuhan. Maka etika yang pertama harus kita miliki adalah hubungan kita dengan Tuhan. Orang yang ngaku hamba Tuhan, orang yang ngaku hidupnya sudah ditebus, orang yang mengaku hidupnya adalah milik Tuhan, harus memiliki etika yang benar dalam hubungannya dengan Tuhan. Caranya apa? Baca Alkitab. Hidup berdasarkan firman, bukan hidup berdasarkan realita. Maka Rasul Paulus bilang, aku hidup bukan karena melihat, aku hidup karena percaya, aku hidup karena beriman.
Sehingga ketika kita diperhadapkan dengan jalan buntu yang kita lihat dengan mata kita tidak stres, kita tidak goncang, kita tidak mengandalkan manusia, tapi kita tetap semakin berserah. Karena kita tahu jalan buntu adalah jalan yang kita lihat dengan mata kepala kita, tapi jalan keluar kita sudah lihat dengan mata iman kita. Berdasarkan apa? Firman yang kita dengar, firman yang kita renungkan setiap hari. Haleluya. Jangan pernah berhenti merenungkan firman Tuhan. Maka dalam YouTube channel saya bagikan renungan singkat setiap hari, sudah dikasih dalam Tuhan, dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Saya bagikan agar kita hidup bukan berdasarkan apa yang kita lihat, agar kita tidak hidup berdasarkan realita yang terjadi. Karena seringkali yang kita lihat, yang kita dengar itu membuat kita gentar. Seringkali yang kita lihat, yang kita dengar membuat kita cemas. Keadaan dunia yang hari-hari ini membuat kita khawatir. Tapi kalau kita back to Bible, kembali ke firman Tuhan, Alkitab jelas katakan langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Kita pegang firman Tuhan, kita pegang apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup kita. Ya, jadi etika yang pertama adalah etika hubungan kita dengan Bapa. Etika hubungan kita dengan Tuhan kita yang telah menebus, yang telah membeli kita. Kita nggak bisa bayar apa yang Dia buat. Kita sudah diselamatkan, yang harusnya kita mati dalam dosa-dosa kita, kita diselamatkan dalam kasih karunia Dia. Dia berikan buat kita. Akhirnya kita mesti bersekutu. Makanya selalu saya bilang, orang Kristen yang ngaku Kristen tapi gak pernah baca Alkitab, gak pernah merenungkan firman, gak pernah menyembah Tuhan, gak pernah beribadah kepada Tuhan, wow, dipertanyakan dia sebenarnya orang Kristen atau bukan. Karena jelas hubungan kita dengan Tuhan itu mesti ngerti, kita harus bersyukur buat segala apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita. Hati-hati ketika kita menyadari diri kita bahwa kita adalah hamba Tuhan, kita adalah orang yang sudah ditebus, dibeli, menjadi milik Kristus. Maka saat itu kita adalah target iblis, dan target iblis adalah menjauhkan kita dari Allah. Mimpi terbesar iblis adalah membuat kita terputus kembali dengan Tuhan. Hati-hati. Karena itu miliki etika dalam hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, etika yang harus kita miliki. Yang kedua saya pelajari adalah etika dalam hubungan kita dengan sesama. Ingat, hubungan kita dengan Tuhan penting, tapi hubungan kita dengan sesama juga penting. Makanya suatu kali orang-orang ahli-ahli Taurat tanya sama Yesus. Nah, kita lihat sudah dikasih dalam Tuhan. Dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat 40. Yesus menjawab ahli Taurat itu dengan berkata begini. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Ini tadi kita sudah bahas, etika dalam hubungan kita bersama dengan Tuhan. Tapi yang kedua kita mesti ngerti adalah etika dalam hubungan kita dengan sesama, yang juga tidak kalah penting. Makanya Yesus bilang, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada orang yang membenci dirinya. Seperti itulah engkau harus mengasihi sesamamu. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesamanya. Jadi etika yang kedua adalah etika dalam hubungan kita dengan sesama. Itu penting. Jangan sampai kita berpikir hubungan kita dengan Tuhan dahsyat luar biasa, sehingga akhirnya kita mulai menghakimi orang lain. Kita mulai menjelek-jelekkan orang-orang lain yang sesama kita sudah dikasih dalam Tuhan. Wah, dengan menyesat-nyesatkan orang lain. Miris ngelihat hari-hari ini, saudara.
saling serang, saling menyesat-nyesatkan. Siapa kita? Tugas kita mengasihi sesama, untuk menghakimi, untuk menilai. Pengajaran itu biarlah Tuhan yang menilai, karena tidak ada yang tersembunyi yang tidak akan disingkapkan. Semuanya akan tersingkapkan. Sudah dikasih dalam Tuhan. Bagian kita apa? Kasih sesamamu. Kita mesti punya prinsip, betul, kebenaran. Tapi jangan karena kita punya prinsip kebenaran, kita pikir hubungan kita dengan Tuhan yang paling benar. Belajar untuk membangun hubungan kita dengan sesama, karena itu adalah etika juga. Etika dalam hubungan kita dengan sesama. Jangan sampai karena hubungan kita dengan Tuhan dahsyat luar biasa sehingga akhirnya kita mulai menghakimi hubungan kita dengan sesama, saling menyerang. Bahkan ada yang bilang, ya udah ini yang penting hubungan saya dengan Tuhan, hubungan saya dengan sesama hancur nggak apa-apa, yang penting hubungan saya dengan Tuhan. Nah, Tuhan Yesus sendiri bilang begini, saudara, ketika engkau sedang memberikan korban, tapi engkau teringat akan apa yang ada di dalam hatimu terhadap hati saudaramu terhadap engkau, pergi tinggalkan korban itu, berdamai dulu dengan saudaramu, baru kembali mempersembahkan korban. Tuhan juga menekankan betapa pentingnya hubungan kita dengan sesama. Makanya jadi hamba Tuhan, jadi orang yang sudah dimenangkan oleh kematian Kristus di atas kayu salib, kita mesti mengerti, saya bertanggung jawab untuk membawa jiwa kepada Tuhan. Makanya Yesus mengutus kita dengan amanat agungnya, pergi beritakanlah Injil bagi semua makhluk. Kita, bagian kita harus kita kerjakan. Betul, kita mengasihi Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, tapi kita juga mesti mengerti tugas kita untuk menolong orang. Kita juga mesti mengerti mengasihi sesama kita. Kita juga mesti mengerti kita harus jadi berkat buat sesama kita. Karena Yesus bilang, orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Yang ketiga, etika yang harus dimiliki kita yang mengaku sebagai hamba Tuhan, orang yang sudah ditebus, dibeli dengan darah yang mahal. Yang pertama adalah etika dalam hubungan kita dengan Tuhan. Penting, harus ada relationship, harus ada hubungan. Dan yang kedua, etika dalam hubungan kita dengan sesama. Ini juga penting, sehingga jangan kita hubungannya mantap dengan Tuhan, tapi kita jadi batu sandungan dengan sesama. Ngakunya orang Kristen tapi kok kasar, ngakunya orang Kristen tapi kok mulutnya jahat, ngakunya orang Kristen tapi kok suka nipu-nipu. Akhirnya kita jadi batu sandungan, dan Tuhan Yesus nanti yang dijelek. Karena kita bisa menjadi terang, kita bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan melalui perbuatan kita. Tapi sebaliknya, kita juga bisa menghancurkan nama Tuhan melalui sikap kita, kehidupan seharian kita. Dan yang ketiga saya pelajari, etika yang harus dimiliki kita yang mengaku sebagai orang yang sudah diselamatkan, kita yang mengaku orang sudah ditebus, adalah etika dalam menyikapi setiap tekanan hidup. Nah, ini penting. Apa sikap kita ketika tekanan hidup menghampiri hidup kita? Jangan stres, jangan depresi ketika engkau menyikapi pergumulan hidup yang terjadi. Kenapa? Karena kadang ada padang gurun dalam kekristenan, dalam hidup saudara dan saya. Bukan berarti ketika Yesus sudah menyelamatkan saudara dan saya, lalu semua berjalan dengan sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, ada kalanya Tuhan mendidik kita, ada kalanya Tuhan mendewasakan kita, ada kalanya Tuhan membentuk kita, menghajar kita terkadang, agar kita sadar kita mesti bergantung penuh kepada Tuhan. Agar kita sadar saya nggak boleh mengandalkan manusia. Jadi etika dalam menyikapi setiap keadaan hidup, dalam menyikapi setiap permasalahan, harus tahu saya adalah orang yang sudah ditebus, saya adalah hamba Kristus, saya adalah orang yang sudah dibeli dan menjadi milik Kristus. Berarti keadaan apapun yang saya hadapi, saya tahu saya tidak pernah ditinggalkan seorang diri. Saya tahu keadaan apapun yang saya hadapi, Tuhan sanggup mengubahkan kutuk menjadi berkat. Saya tahu apapun yang sedang saya hadapi, Allah merancangkan segala yang baik dalam kehidupan saya. Sebab Dia yang membeli saya ketika saya sedang berdosa, Dia menebus saya dengan darahnya. Terlebih ketika sekarang kita hidup di dalam Dia. Jadi jangan panik, jangan stres. Iblis mau kita stres, iblis mau kita depresi, iblis mau kita panik ketika kita diperhadapkan dengan sebuah tantangan. Kenapa? Agar kita kecewa dengan keadaan. Kok ikut Tuhan begini sih? Kok ikut Tuhan membuat saya semakin hari semakin terpuruk? Iblis mau hubungan kita terpisah dengan Tuhan, sehingga dengan
apapun yang terjadi, dia berusaha meracuni pikiran kita dengan segala macam hal yang ditaruh dalam pikiran kita, agar kita mulai mengambil sebuah kesimpulan bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang tidak pernah menolong saya. Untuk kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak mendengar doa kita, dan itu adalah kerja iblis. Hati-hati. Jadi yang ketiga saya pelajari, etika dalam kita menyikapi setiap keadaan hidup itu penting. Filipi 4 ayat 12 sampai dengan ayat 13. Filipi pasal 4 ayat 12 dan 13. Rasul Paulus bilang begini, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13, Paulus bilang begini, segala perkara dapat kutanggung. Sama-sama bilang sama saya bisa menanggung perkara apapun. Sama-sama bilang sama saya dapat menanggung segala sesuatu di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Jadi kekuatan kita bukan pada kita. Kekuatan kita adalah kepada Allah. Kekuatan kita adalah kepada Tuhan yang sudah mengambil, menebus kita, menyelamatkan kita. Daripada dialah aku menerima kekuatan yang memampukan aku menghadapi setiap masalah, setiap pergumulan ekonomi, pergumulan rumah tangga. Dari Tuhan aku mampu menghadapinya. Sehingga ketika kita diperhadapkan dengan tekanan hidup, kita nggak panik. Maka Rasul Paulus bilang gini, aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku tahu dia sanggup, dia berkuasa. Kenalah pribadi Allah, maka engkau akan tahu bahwa dia sanggup menolong hidupmu. Amin. Yes. Jadi ada etika dalam menyikapi setiap keadaan hidup, tekanan hidup. Sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang yang sudah hidupnya telah ditebus, telah dibeli oleh kematiannya, kita adalah orang-orang yang cakap menanggung segala perkara. Amin. Yang keempat, yang terakhir, etika yang harus dimiliki kita yang mengaku sebagai orang yang sudah ditebus, orang yang menjadi milik kepunyaan Kristus. Yang pertama adalah etika dalam hubungan kita dengan Tuhan, tentunya harus benar. Yang kedua, etika dalam hubungan kita dengan sesama, harus saling mengasihi. Dan yang ketiga, etika dalam kita menyikapi setiap tekanan hidup, setiap masalah. Kita percaya segala perkara dapat kita tanggung. Kita percaya Tuhan mampu mengubah segala kutuk menjadi berkat. Kita percaya bahwa apapun yang kita hadapi tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Kita harus memiliki etika seperti itu, sehingga kita gak gampang stres, kita gak gampang khawatir. Karena kita tahu, saya masih berdosa aja, Tuhan selamatkan saya kok. Apalagi ketika saya sudah diangkatnya menjadi anak-anaknya, maka Tuhan pasti bela kita. Hei, haleluya. Yang keempat, yang terakhir, etika yang harus dimiliki kita yang mengaku sebagai orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah ditebus, orang yang sudah dibeli oleh darah Kristus. Yang keempat, etika dalam menggunakan waktu yang ada. Alkitab dengan jelas mencatat dalam Efesus 5 ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Hati-hati dengan penggunaan waktu. Jangan mengumbar waktu, jangan membuang-buang waktu. Jadi pergunakanlah waktu yang ada. Kita bisa buat setiap orang diberikan waktu yang sama, 24 jam. Sehingga akhirnya kita mengerti, dengan 24 jam yang dipercayakan Tuhan, saya mesti buat apa? Dengan 24 jam yang Tuhan sudah berikan, saya mesti kerjakan apa? Saya mesti buat, saya mesti lakukan. Sehingga melalui hidup saudara dan saya sebagai hamba-hamba Allah, kita dipercayakan, dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama. Kita menggunakan waktu yang ada. Yakobus 4 ayat 14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi hidup itu cuma sementara. Maka itu pergunakanlah waktu yang ada. Dalam kesementaraan hidup ini, dalam kesementaraan hari-hari yang kita jalani ini, pergunakanlah waktu yang ada. Jadi yang terakhir, kita belajar etika dalam menggunakan waktu, yang jangan membuang-buang waktu untuk melakukan sesuatu yang tidak
penting, saudaraku. Kita memulai hari bersama dengan Tuhan. Sekalipun mungkin kita hanya pakai waktu sejam lebih sedikit, tapi kita percaya ini adalah waktu penting untuk kita kuat menjalani hari-hari hidup kita. Untuk kita mengerti bahwa hari-hari yang saya harus jalani, hari-hari yang saya harus hidupi adalah hari-hari yang selalu harus mengucap syukur kepada Allah buat segala apa yang Allah berikan dalam hidup saya. Amin. Pergunakanlah waktu yang ada. Saya bagikan 4 hal ini sebagai etika dalam kita hidup sebagai seorang hamba Tuhan, dalam kita hidup sebagai seorang yang sudah dibeli dan menjadi milik kepunyaan Kristus. Miliki etika yang hubungan yang baik dengan Tuhan, miliki etika hubungan yang baik dengan sesama, miliki etika dalam kita menghadapi setiap peperangan hidup, menghadapi setiap pergumulan hidup, dan miliki etika dalam kita mengatur waktu menjalani hari-hari hidup kita. Karena kita adalah hamba Kristus. Mari kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Kembali kami datang mengucap syukur. Karena kami tahu hidup kami sudah ditebus, hidup kami sudah dibayar, hidup kami sudah diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tapi karena kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini kami mau datang mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih sudah menyelamatkan kami. Kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Kami sudah ditebus, kami sudah dibayar mahal dengan salib-Mu. Sehingga akhirnya kami bukan lagi milik dunia, hidup kami milik Kristus. Dan kami tidak berada dalam gelap, melainkan dalam terang Tuhan yang ajaib. Bapak, hamba berdoa buat setiap umat-Mu, buat setiap hamba-hamba-Mu, mereka orang-orang yang sudah ditebus oleh kematian-Mu, mereka yang sudah ditebus oleh darah-Mu. Hari ini hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Taruh dalam hati dan hidup kami, sedang kami memiliki etika yang benar dalam kami berhubungan dengan Tuhan. Kami memiliki etika yang benar dalam hubungan kami dengan sesama. Kami memiliki etika yang benar dalam kami menghadapi setiap pergumulan hidup, dalam setiap masalah. Kami memiliki etika yang benar dalam kami mengatur setiap waktu yang Tuhan percayakan bagi kami. Karena itu hamba berdoa di dalam nama Yesus, sehingga kami yang hamba-hamba Kristus, orang yang hidupnya sudah ditebus oleh kematian Kristus di atas kayu salib, kami menjadi pribadi-pribadi yang beretika dalam kami menjalani hari-hari hidup kami. Bapa, tolong kami, mampukan kami untuk kami selalu hidup mempermuliakan nama Tuhan. Apa yang Allah taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, sehingga tidak ada lagi yang stres menghadapi masalah pergumulan hidup, tidak ada lagi yang depresi menghadapi tantangan dan hidup yang harus mereka jalankan, melainkan mereka bersyukur karena mereka menyadari bahwa ada Tuhan yang menolong mereka, ada Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang tetap selalu memegang hidup mereka. Hamba berdoa buat setiap umat-Mu, secara khusus mereka yang hari-hari sedang mengalami depresi, mengalami tekanan hidup, mengalami masalah yang begitu berat dalam hidup mereka. Jika itu adalah dirimu, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, hamba berdoa secara khusus buat mereka yang menaruh tangan kanan mereka di dada. Bapa, hamba ucapkan berkat buat mereka. Mereka telah mendengar firman-Mu. Roh Kudus beri damai sejahtera, Roh Kudus beri kekuatan, karena kami tahu kesanggupan kami ialah pekerjaan Tuhan. Tuhanlah yang memampukan kami untuk kami menghadapi setiap pergumulan, karena kami tahu kami milik kepunyaan Tuhan. Tuhan menebus kami, dan kami percaya ketika Engkau menebus kami, maka Engkau juga yang memberikan kami kekuatan dalam kami menghadapi masalah. Hamba berdoa secara khusus buat mereka yang hari-hari ini sudah tidak kuat menghadapi pergumulan, dalam nama Yesus. Hai iblis, engkau tidak punya kuasa atas hidup mereka. Mereka telah ditebus dengan darah yang mahal. Itu sebabnya aku ucapkan berkat damai sejahtera turun atas mereka, sukacita sorga berlimpah atas mereka dalam nama Yesus. Mereka adalah orang-orang yang dipercayakan Allah untuk menghadapi setiap badai, dan mereka melihat pertolongan Allah yang sempurna. Di dalam nama Yesus hamba ucapkan berkat. Turunkan tangan kita. Bapa, hamba berdoa menyerahkan setiap umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan. Hamba bawa apapun yang hari-hari ini mereka gumuli, apapun mereka hari-hari ini mereka doakan, Tuhan campur tangan di dalamnya, sehingga sungguh mereka boleh melihat bahwa mereka tidak pernah ditinggalkan seorang diri. Karena mereka adalah milik kepunyaan Tuhan. Mereka biji mata-Mu, mereka terukir di telapak tangan-Mu. Mereka adalah milik kepunyaan Allah. Karena itu hamba berdoa dalam nama Yesus, menyerahkan masing-masing mereka ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Allah yang berperkara, Allah yang bela, Allah yang membukakan jalan dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus kami juga berdoa menyerahkan jiwa-jiwa yang kami selalu doakan setiap hari. Mungkin dia adalah orang tua kami, mungkin dia adalah orang tua
mertua kami, mungkin mereka adalah anak-anak kami, menantu kami, atau mungkin mereka adik kakak kami, om tante kami, yang hari-hari ini mungkin belum mengenal Yesus, atau sudah pernah Yesus kenal kepadamu ya Tuhan, tapi mereka meninggalkan Engkau oleh karena satu dan lain hal. Kami berdoa buat mereka dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan jamah, sehingga mereka bertobat, mereka kembali ke jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Dalam nama Yesus, hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat. Mereka dimenangkan. Pada akhirnya kami berdoa buat bangsa ini. Kami ada di bangsa ini, kami ucapkan berkat. Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia dipulihkan Tuhan, Indonesia ditolong Tuhan, Indonesia mengalami pemulihan dari Tuhan. Bapak berkati bangsa kami, pemimpin-pemimpin bangsa kami. Allah berkati dengan roh takut dan gentar akan Engkau, presiden, wakil presiden yang ada, jajaran menteri yang ada. Kami berdoa buat Kapolri, Panglima TNI, kami ucapkan berkat. Ketua BNPB, Ketua BNPT, BNN, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati BIN yang ada di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan tolong mereka. Bahkan kepala-kepala daerah kami doakan, para gubernur, para bupati, para wali kota, di dalam nama Yesus. Takut akan Tuhan, Tuhan taruh dalam hati mereka, sehingga mereka selalu mengerjakan apa yang menjadi milik kepunyaan Tuhan dan mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Segala rancangan orang jahat, roh pemecah belah, roh adu domba yang ditaburkan atas bangsa ini, kami patahkan dalam nama Yesus. Terbuka, disingkapkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat mereka yang berdiri di garda terdepan di masa-masa pandemik ini. Tuhan tolong berkati para dokter, para suster, para relawan, para tenaga kesehatan. Tuhan memberkati setiap mereka, diberikan mereka kekuatan untuk menghadapi setiap apa yang harus mereka kerjakan. Bahkan kami berdoa buat setiap mereka ya Tuhan, yang melemparkan kutuk-kutuk atas bangsa kami dengan mengatakan akan adanya gelombang ketiga di masa pandemik ini. Kami patahkan segala bentuk kutuk yang diucapkan atas bangsa kami. Kami patahkan, kami gagalkan dalam nama Yesus Tuhan. Apa yang menjadi berkat itu turun atas bangsa kami. Bangsa Indonesia diberkati, bangsa Indonesia penuh dengan damai, bangsa Indonesia bangkit, bangsa Indonesia ditolong Tuhan. Di dalam nama Yesus diluputkan daripada segala pandemi COVID yang akan meningkat. Dalam nama Yesus kami hancurkan kuasanya. Tuhan berdaulat atas bangsa kami. Kami percaya Tuhan pegang kendali atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami bersyukur buat ibadah doa pagi. Tuhan pakai wadah ini untuk terus menguatkan banyak hati umat Tuhan. Tuhan pakai wadah doa pagi ini untuk membawa jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan pakai wadah ibadah doa pagi ini, sehingga melalui ibadah doa pagi ini banyak orang dikuatkan, diteguhkan dalam menghadapi setiap pergumulan. Dan pada akhirnya banyak orang berbalik kepada jalan-jalan Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya umat yang dikasih dalam Tuhan, arahkan pandanganmu kepada Yesus, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Hamba ucapkan berkat buat setiap mereka dalam berkat nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Turun berkat damai sejahtera, penyertaan, perlindungan Tuhan Yesus menjadi milik bagianmu, mulai pagi hari ini, sepanjang hari ini, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, ingatlah, engkau adalah hamba Allah. Engkau adalah milik kepunyaan Kristus. Miliki etika yang baik dalam engkau menjalani kehidupanmu sehari-hari. Jangan lupa kita ketemu kembali besok di waktu yang sama, di platform yang sama, Facebook, Zoom, bahkan Instagram saya. Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, sehingga setiap kita boleh tetap terus tertanam dalam kebenaran firman Tuhan. Dan jangan lupa bagikan kembali ibadah doa pagi ini, sehingga banyak orang diselamatkan, banyak orang menerima kasih karunia Tuhan, banyak orang dikuatkan menghadapi setiap badai hidup yang ada. Karena kita adalah hamba-hamba Kristus. Kita adalah perpanjangan tangan Tuhan di muka bumi ini. By the way, jangan lupa untuk teman-teman yang ada di Wita, waktu Indonesia bagian tengah, besok hari Selasa malam hari, saya mengajak untuk bergabung dalam Komsel Zoom khusus bagian Wita, karena WIB WIP sudah diadakan minggu lalu, dan khusus untuk WIT WIT itu minggu depan, Selasa depan ya. Jadi khusus untuk Wita kita adakan besok malam. Pastikan catat tanggalnya. Saya bagikan link Zoom-nya di komunitas grup doa pagi khusus Wita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi, hamba-hamba Kristus yang diurapi Tuhan. Shalom, shalom.